Sang penebus, juru selamat, kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosana, Hosana. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Puji Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan hari ini saudara-saudara dengan apa yang saya beri judul kehidupan kasih yang otentik. Otentik itu artinya begini saudara, otentik itu artinya bisa dipercaya, asli, tulen, sah, itu arti otentik. Kita mau cari, kita mau perlu belajar dari satu kehidupan kasih yang asli, yang kita bisa percaya, yang kita mau hidup di dalamnya. Efesus 5 ayat 1 dan 2 adalah ayat di mana kita menemukan kalimat tadi, walk in love. Efesus 5 ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara pasti masih ingat bahwa hidup di dalam kasih dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dipakai kalimat walk in love. Walk in love, hiduplah di dalam kasih dengan Yesus sebagai model. Jadilah penurut-penurut Allah. Tuhan adalah model bagaimana kita mengasihi. Saudara-saudara, kalau kehidupan kasih, kalau hidup dalam kasih itu, berjalan dalam kasih itu seperti kayak kita hidup sehat, hari ini saudara akan temukan hasilnya di mana-mana. Karena sekarang banyak orang yang jadi sehat, rajin olahraga, jaga makan, istirahat cukup. Cuma berdisiplin dan di mana-mana. Dan jemaat ini juga banyak sekarang. Yang tadinya 5 kilogram yang lalu, sekarang sudah lebih baik sekarang. Karena itu cuma saudara tinggal buat itu, disiplin dengan itu. Jadi kita tinggal disiplin, jaga mata, jaga hati, jaga mulut. Rajin baca firman, rajin berdoa, sering ikut persekutuan, datang di ibadah. Lalu saudara bisa mengasihi. Kehidupan kasih gak semudah itu saudara-saudara. Kasih bukan metode. Kasih bukan ritual dari agama Kristen. Melainkan satu kehidupan, saudara. Kasih itu satu kehidupan. Dan kehidupan kasih bukan tentang pencapaian. Tetapi sebuah perjalanan. Kehidupan kasih bukan tentang sudah seberapa sering saudara mengampuni. Bukan tentang sudah semakin bisa menerima orang. Bukan semakin kita baik, seberapa baik kita, seberapa sering kita bantu orang lain. Bukan tentang pencapaian-pencapaian. Pertanyaannya begini, masih mengampuni gak sekarang? Masih bisa menerima orang gak sekarang? Masih bisa lihat saudara-saudara kita tanpa ada kecewa enggak? Karena kehidupan kasih adalah sebuah perjalanan. Saudara mungkin pernah punya kesaksian yang luar biasa waktu saudara mengampuni orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, lakukan sesuatu yang menyakiti saudara. Dan itu sakit. Kemudian saudara bebas dari itu, mengampuni. Puji Tuhan. Tapi menurut saudara kira-kira di masa yang akan datang tidak ada lagi? Kalaupun saudara mengalaminya sekarang, wah Pak saya sudah berkali-kali berusaha untuk mengampuni, menerima orang ini. Tapi dia semakin menjajari sampai hari ini. Puji Tuhan. Artinya saudara hidup dalam kasih. Karena itu sebuah perjalanan. Kita gak pernah bermegah dengan pencapaian kita. Bahwa saya paling mengasihi, saya paling bisa mengampuni orang. Karena itu sebuah perjalanan. Nah saudara, makanya kita perlu melihat apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan itu. Bentuk kehidupan seperti apa yang kita bisa percaya. Saya sebut itu sebagai kehidupan kasih yang otentik. Gak pura-pura. Tapi itu dia. Kasih itu ya seperti itu. Bukan tentang perasaan, bukan tentang selera manusia. Tapi kebenaran. Yang pertama saudara-saudara, saya akan 3 bagian yang saya ambil dari kitab Efesus. Ya. Kitab Efesus mulai dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 17. Bagaimana kita bisa mendapati kehidupan kasih yang otentik dengan mengasihi dalam ketulusan. Mengasihi
dengan tulus. Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Understanding untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat, orang-orang kudus atau orang-orang percaya yang telah menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang iman mereka dan kasih mereka kepada semua orang percaya itu sampai terdengar kepada Paulus. Paulus ketika itu ada dalam penjara dan rupanya ada seorang yang membawa berita itu. Saudara, kalau misalnya berita itu didengar, berarti ada sesuatu yang istimewa dalam jemaat ini. Pasti ada sesuatu yang menonjol dari kasih mereka kepada semua orang. Sekarang ini mungkin saudara akan mendengar tentang satu gereja yang tiba-tiba viral. Tiba-tiba wah, pujian-pujiannya hebat, pengkhotbahnya bagus. Dan itu terdengar di mana-mana. Tapi pada saat itu yang didengar adalah kasih mereka kepada semua orang kudus. Saudara, pemakaian kata orang kudus karena pada saat itu ada dua golongan yang perbedaannya cukup tajam antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tapi waktu dikatakan orang-orang kudus, orang percaya, nggak penting dia orang Yahudi atau non-Yahudi, kasih menembusi segala perbedaan. Kasih nggak pandang dia dari golongan mana. Kasih nggak pandang dia dari suku mana. Kasih nggak pandang dia ini dari latar belakang sosial yang seperti apa. Alkitab bilang begini, barang siapa bilang dia mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia pembohong. Nah, itulah yang didengar. Rupanya kehidupan kasih mereka yang tulus. Saya sebut tulus itu sebagai tanpa kepentingan. Karena kita juga bisa mengasihi karena ada kepentingan. Tapi kasih yang tulus itu berdampak. Dan makanya Paulus bersyukur. Aku mengingat kamu dalam doa dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia itu, supaya memberitakan kepadamu pengertian, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau saudara dan saya mengingat awal kita dulu ikut Tuhan, itu pasti satu kenangan yang indah sekali. Bagaimana kita bisa mengasihi, hampir semua orang bisa kita terima. Hampir tiap hari kita mau cerita tentang kebenaran. Hampir tiap hari kita mau cerita tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus, kita mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup kita. Hampir tiap hari kita ketemu, bahkan musuh-musuh kita pun kelihatannya itu kayak saudara dekat. Pada saat itu, satu kenangan yang sangat indah. Jauh lebih indah dari Valentine. Tapi apakah sekarang masih? Apakah saudara masih menikmati keindahan itu? Untuk bisa menerima semua orang. Saudara-saudara kita. Terutama yang sering bikin kita jengkel. Bisakah kita melihat bahwa itu adalah sebuah perjalanan yang dulu sampai sekarang saya gak pernah berubah. Saya masih bisa mengasihi. Saya masih bisa tetap mengampuni. Saya masih bisa tetap menerima orang. Mengasihi dengan tulus. Bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua saudara-saudara. Pindah ke Efesus pasal 3. Ayat 16 sampai 19. Bagaimana kita berakar dan berdasar dalam kasih. Saya ulang, berakar dan berdasar dalam kasih. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, Paulus adalah rasul yang tidak mengalami perjumpaan fisik dengan Yesus, tapi dia mengalaminya secara rohani. Itu sebabnya kita bisa meyakini bahwa dia punya pengalaman batin yang kaya dengan penguatan dan peneguhan dari Tuhan. Dia sangat mengerti bagaimana roh menguatkan dari dalam. Itulah apa yang menjadi harapannya dalam doa ini. Supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Christ in you, the hope of glory. Ada Kristus dalam. Tapi supaya kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Kenapa? Karena ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Setiap kali kita menghadapi hal-hal yang sulit, dia menguatkan dari dalam. Dia meneguhkan dari dalam. Itu yang terjadi saudara. Dan orang yang memiliki kekuatan rohani akan hidup berdasarkan keputusan yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Bukan dari pikiran dan perasaannya. Saudara, renungkan ini sebentar. Apa yang saudara dengar dari dalam tuntunan roh, itu lebih permanen. Kita nggak tahu apa yang akan bakal terjadi dalam tahun ini. Tapi kalau kita diteguhkan dari dalam, kalau kita dikuatkan dari dalam, dia yang pegang segala sesuatu, dia yang tahu segala musim, dia yang mengatur waktu, tahu apa yang terjadi di depan. Kalau kita pakai perasaan kita pakai pengetahuan manusia, itu masih bisa berubah. Siapa yang mau meramalkan bahwa Turki akan ada gempa? Siapa yang bisa prediksi bahwa kemarin saudara-saudara kita di Jayapura ada gempa? Ada yang bisa. Tapi kalau dia yang dari dalam, percayalah dia bertanggung jawab akan hidup kita. Dia tahu. Makanya itu yang menjadi doanya. Dengan gitu terjadi, kita berakar, kita berdasar di dalam kasih. Tapi sekarang lebih gampang saudara menemukan orang yang radikal dengan gerejanya. Orang yang radikal dengan pengajaran. Atau dengan pengkhotbahnya. Daripada orang yang radikal dengan kasih. Lebih gampang menemukan orang yang radikal dengan agama. Daripada orang yang mau radikal dalam kasih. Orang yang radikal dalam kasih gak gampang berubah karena keadaan. Persoalan terbesar kita saudara-saudaraku. Sebagai orang percaya. Itu adalah soal konsistensi saudara. Karena seiring waktu berjalan. Kita bisa berubah. Pengandalan kita akan Tuhan berubah. Kita lebih memilih dikuatkan orang. Daripada dikuatkan oleh roh. Kita lebih memilih mencari orang daripada kita mencari Tuhan. Kira-kira menurut saudara dalam beberapa bulan terakhir ini, kalau saudara yang mengalami, kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang persoalan, masalah, apalah yang terjadi dalam kehidupan. Ada berapa banyak saudara-saudara yang spontan merespon ini dengan doa. Ada berapa banyak saudara yang sabar menantikan jawaban dari Bapa. Ataukah kita memilih cari orang, kita memilih cari kelompok yang setuju dengan kita, yang mendukung kita, yang menopang kita. Dan kita berusaha dengar apa yang Tuhan katakan lewat orang-orang itu. Padahal kita punya kesempatan. Saudara. Kita punya kesempatan untuk mendengar langsung dari dia. Itulah tadi yang menjadi harapan dan doa dari Paulus. Saudara. Di kitab Kisah Para Rasul mengisahkan ketika Paulus dan Silas ditangkap. Dan dipenjarakan di Filipi, penjara di Filipi saudara. Sudah tahu kisahnya itu bagaimana mereka didera sebelum masuk dalam penjara. Mereka didera berkali-kali. Dan itu kondisi didera. Saudara tahu literaturnya menulis itu. Dan saudara gampang sekali mendapatkan informasi bahwa seorang yang disesat atau didera itu menderita sekali. Karena dicambuk sampai berdarah-darah. Kalau saudara pernah nonton The Passion of Christ. Lihat bagaimana dia dicambuk sampai dagingnya itu keluar. Dalam kondisi seperti itu. Di dalam penjara yang dingin. Paulus dan Silas tidak menggerutu, tidak komplain.
Tidak marah sama Tuhan. Tapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Orang-orang ini orang-orang yang radikal. Mereka berakar banget dalam kasih. Mereka yakin banget di tengah kesakitan, di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, di tengah-tengah mereka sedang di penjara. Mereka masih berdoa dan memuji Tuhan yang mereka layani. Dan sendi-sendi penjara itu goyah. Pintu penjara itu terbuka. Belenggu yang ada di tangannya lolos, turun ke bawah. Kepala penjara mau bunuh diri. Karena dia pikir semua tawanan tuh bakal lari. Tapi Paulus bilang, hehehe, jangan. Kita masih ada di sini, kita gak kemana-mana. Kita bukan mau melarikan diri. Yang terjadi adalah kepala penjara berlutut, menyerahkan diri untuk Tuhan. Dia bawa kedua orang ini ke rumahnya, dibasuh, luka-lukanya dirawat, dikasih makan. Dan seisi keluarganya mereka gembira karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya dimarahin. Kamu gak bertindak sewenang-wenang. Tapi saudara, kasih itu punya kekuatan yang tidak ada batasnya. Kasih bisa melawan segala kebencian, kekecewaan. Bila mana orang radikal, berakar di dalam kasih. Berdasar dalam kasih, itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara kita punya kekuatan yang lahir dari hubungan dengan Tuhan. Betapa pentingnya saudara perlu jaga hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah sampai kita punya masalah, baru kita coba bangun hubungan dengan Tuhan. Kasih Kristus saudaraku, luas dan dalam. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Di sini ada ahli matematika. Ini ada rumus isi. Panjang kali lebar kali tinggi. Tolong kalkulasi. Saya gak tahu berapa jumlahnya. Tapi itulah kasih Tuhan. Kita pikir bahwa kasih Tuhan itu. Kalau Tuhan itu baik sama saya. Sama keluarga saya. Ternyata lebih dari itu. Tuhan jauh lebih dari yang kita bayangkan. Betapa lebarnya. Betapa panjangnya. Betapa dalamnya. Betapa tingginya kasih Kristus. Saya berdoa supaya kamu memahami. Kata memahami di situ maksudnya bukan belajar, saudara-saudara. Bukan belajar. Kasih itu bahasa aslinya apa? Apa itu kasih? Perbuatan kasih itu apa? Bukan lewat belajar. Memahami yang dimaksud di sini adalah saudara menangkap, melihat dan menangkap. Artinya bukan lewat pengetahuan, tetapi mengalami sendiri. Kasih Kristus itu tuh saudara alami. Ketika saudara ada dalam satu persoalan yang menguji kesabaran saudara, yang menguji ketahanan saudara, masuk di dalamnya. Karena saudara akan melihat dan memahami betapa baiknya Tuhan. Jadi sebenarnya berdoa untuk memahami, alami. Alami sendiri. Baru kita bisa bilang, iya memang. Itu kasih Kristus.